Kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidup.
itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Shalom, saya berharap saudara tetap bersemangat di tengah suasana yang sangat tidak menguntungkan, yaitu berlangsungnya pandemik. Kita akan mengikuti malam pengajaran untuk membedah dari apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya mengajak saudara untuk berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih kami telah memuji Tuhan, mendengarkan pujian yang indah, dan sebentar kami akan mempelajari firman-Mu, karena firman-Mu bukan saja sanggup mengubahkan kehidupan kami, tetapi firman-Mu adalah jalan kehidupan dan membebaskan kami daripada segala hal yang tidak benar, sehingga kami bisa menikmati kasih dan berkat Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang berfirman kepada kami semua. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita semua melihat sebuah tema yang saya beri nama pemakan atau penabur. Jadi Anda termasuk golongan yang mana nih? Yang disebut pemakan atau Anda menjadi seorang yang disebut namanya adalah penabur. Mari kita akan membaca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu, atau buah-buah hasil daripada Anda hidup benar. Atau saya juga menerjemahkan buah-buah daripada kebaikan saudara. Jadi kebaikan itu pasti akan terjadi dalam kehidupan orang yang diberkati oleh Tuhan. Bagi orang yang merasa diberkati Tuhan tetapi hidupnya tidak menghasilkan buah-buah kebaikan, itu pasti ada tanda tanya. Apa yang sebetulnya terjadi dalam kehidupan saudara? Nah, di dalam terjemahan sederhana Indonesia menjelaskan, jadi sebagaimana Allah menyediakan bibit bagi penabur dan hari demi hari memberikan makanan untuk kita makan, demikian juga Dia, maksudnya Tuhan, akan memberkati kamu dengan berlimpah-limpah. Maksud saya, kamu akan dimampukan untuk memberi dengan murah hati kepada orang lain. Lalu perbuatan-perbuatan baikmu itu akan menghasilkan banyak kebaikan di hadapan Tuhan. Ayat ini saudara-saudara bukan bicara tentang pertanian atau apa itu namanya bercocok tanam, ya. Tapi ini adalah gambaran tentang sebuah prinsip rohani. Satu biji jagung yang Anda tanam, ya, ditabur di tanah, itu akan bertunas dan menjadi tanaman jagung yang menghasilkan ribuan biji jagung. Coba Anda bayangkan, satu biji jagung yang Anda tabur, itu akan berlipat kali ganda menjadi ribuan biji jagung. Tetapi kalau jagung yang kita tuai itu langsung kita makan, atau dalam arti kata lain kita habiskan,
Apa yang terjadi? Ya, kita tidak akan pernah menuai ribuan biji jagung. Ya. Nah, kepuasannya waktu saudara melihat jagung yang banyak itu hanya sesaat saja. Kenapa? Karena setelah itu lenyap, habis dimakan oleh saudara. Ya. Nah, ini adalah gambaran tentang kita, apakah kita ini sebagai pemakan atau penabur. Ya. Para pemakan adalah orang-orang yang hanya peduli dengan kebutuhan mereka. Kenapa saya mesti habisi biji jagung itu? Ya karena ini kebutuhan saya. Masa saya mesti membagi kepada orang lain? Masa saya mesti menolong orang lain? Saya saja tidak cukup. Itu sebabnya orang seperti begini akan selalu berusaha mendapatkan apapun juga demi kepentingan sendiri. Dalam bahasanya Alkitab, orang seperti ini sedang membangun kerajaannya sendiri, bukan kerajaannya Allah. Mereka menggunakan sumber-sumber mereka untuk membeli segala sesuatu yang mereka inginkan, dan mereka hanya memberi kalau ada sisa. Nah, itulah para pemakan kalau saudara ingin memahami. Sebaliknya, para penabur selalu berpikir untuk mendahulukan orang lain. Para penabur perlu makan juga memang. Jadi bukan berarti mereka tidak bisa membeli sesuatu untuk diri mereka sendiri. Jangan salah paham. Tetapi keinginan hati mereka adalah memberi dan mencari kerajaannya Allah. Ya. Jadi itu prioritas mereka. Mencari kerajaan Allah, lantas mereka mendahulukan kepentingan orang lain. Jadi sangat bertolak belakang. Para penabur adalah orang-orang yang Allah cari di dunia ini. Saya ulangi sekali lagi. Para penabur adalah orang-orang yang dicari oleh Allah di dunia ini. Mari kita dalami pelajaran ini dengan kita membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-25, ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-25. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan." Kemudian saudara-saudara, orang ini cenderung mengembalikan 1 talenta yang telah dia terima. Apa yang terjadi dalam cerita itu? Tuan sang pemilik talenta itu marah. Dia menegur hamba itu karena katanya setidaknya ia bisa menaruh uang itu kepada orang lain untuk mendapatkan bunga. Kalau kita tidak bisa mengembangkan apa yang diberikan pada Tuhan, seharusnya kita mempercayakan kepada orang lain yang mampu mengembangkan apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Bukan digenggam. Ayat 28 sampai 30. Sebab itu ambillah talenta itu. Dari siapa? Dari orang yang menyembunyikan tadi. Dan berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Anda bisa belajar tentang hukum kelimpahan ini dari ayat-ayat ini. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi jelas, Tuhan itu mengharapkan kita untuk mengambil apa yang telah Ia berikan kepada kita, yaitu dengan cara melakukan sesuatu bukan untuk menyembunyikan di dalam tanah. Allah kita adalah Allah yang bermulti
multiplikasi, yang berlipat ganda. Jadi dia ingin kita meningkatkan sumber-sumber yang telah diberikan kepada kita dan tidak hanya menghabiskan uang kita untuk memuaskan nafsu kedagingan. Jadi saudara tidak boleh genggam apa yang diberikan Tuhan, tidak boleh disimpan, tetapi itu harus dilipat gandakan. Nah, nanti kita akan mempelajari bagaimana caranya melipat gandakan kemampuan, talenta, karunia, bakat yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Jadi sekali lagi saya garis bawahi, bukan untuk disimpan. Karena saudara tahu semua dalam hidup ini yang telah diberikan, dikaruniakan Tuhan kepada kita, harus dipertanggungjawabkan kembali. Jangan saudara berpikir bahwa apa yang ada di dalam diri saudara adalah hak saudara, milik saudara. Saya ingin ingatkan saudara-saudara, saya dulu punya mimpi yang besar untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan bersama dengan istri saya. Tetapi mimpi itu sirna seiring dengan ibu dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Saya menjadi orang yang kehilangan arah. Kenapa? Karena saya merasa bahwa hidup ini adalah hak kita. Setelah ibu dipanggil pulang, saya baru lebih merasakan bahwa kita tidak punya hak atas hidup. Semua harus dikembalikan. Dan kalau Anda bertanya berapa banyak yang dia bawa pada waktu beliau atau istri saya pulang, tidak ada satupun yang dibawa. Itu sebabnya Tuhan berkata, berbahagialah orang yang diberikan dan bisa menikmati. Kalau saudara menyimpan, saudara tidak punya hak untuk menikmati. Ada begitu banyak orang yang menyimpan, sampai matinya dia tidak bisa menikmati. Dan dia berpikir itu adalah untuk hari depan. Pada waktu istri saya meninggal dari mulai sakit sampai dia dimakamkan, Tuhan memberi berkat yang luar biasa. Kita tidak perlu hidup di dalam kekhawatiran, dalam ketakutan. Sampai hari ini saya percaya bahwa Tuhan tetap memelihara kehidupan saya, kehidupan keluarga saya, pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya, kepada para pekerja, kepada jemaat, itu adalah pemeliharaan Tuhan. Jadi saudara mesti belajar bahwa kita tidak mempunyai hak apapun juga. Dia berikan, tetapi satu hari dia akan ambil. Dan kalau dia mengambil, artinya dia meminta pertanggungan jawab dari kita. Apa yang diberikan Tuhan kepada kita itu kita kembangkan atau kita simpan. Ya. Nah, saudara-saudara, kalau kita bicara tentang kemakmuran, berapa banyak orang yang suka dengan kata kemakmuran? Saya percaya kita semua, termasuk saya, suka dengan perkataan kemakmuran. Lawan daripada kemakmuran itu adalah kekurangan. Persamaan dari kemakmuran itu adalah kelimpahan. Sedangkan persamaan dari kekurangan itu adalah kemiskinan. Siapa yang lebih suka miskin dan siapa yang lebih suka kaya? Andalah yang menentukan, Andalah yang menjawab. Nah, Allah mempercayakan kita dengan sumber-sumber sehingga kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Jadi nggak boleh egois untuk menginginkan kemakmuran. Kemakmuran atau kelimpahan tidak diberikan kepada saudara dan saya untuk menunjukkan atau show off atau pamer. Ini loh saya dulu yang tinggal di sebuah tempat di kalangan yang miskin, di kampung yang terbelakang. Hari ini lihat saya tinggal di lingkungan yang prestisius. Dulu saya sekolah jalan kaki naik sepeda, hari ini saya sudah naik Ferrari merah.
Dulu saya tidak punya jam tangan, sekarang saya bukan hanya punya jam tangan, tetapi jam tangan saya nilainya bisa membeli 1 juta jam tangan rakyat biasa. Wow. Lihat perhiasan-perhiasan saya, lihat cincin-cincin saya, begitu kira-kira gayanya. Kita menjadi orang yang pamer. Lihat liburan saya. Orang cuma liburan di bintang 3, saya di bintang 5 berlian 1. Orang cuma berlibur di Bali, saya di Kepulauan Bahama. Orang cuma makan di warung-warung, makan ketoprak, saya di hotel-hotel bintang 5, di restoran-restoran bintang 5. Dunia mendefinisikan itu adalah kemakmuran. Bagi Tuhan, itu bukan kemakmuran. Itu adalah kesombongan. Ini yang saudara harus belajar. Jadi ketika kita melihat Allah sebagai sumber kita dan memperlakukan uang yang Tuhan berikan kepada kita sebagai sumber untuk dikelola, maka sangat ilahi untuk menjadi makmur sehingga kita dapat memberi dan membantu membangun ikatan janji Allah di bumi. Perhatikan di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ketiga. Firman itu berkata begini, dan sekalipun aku membagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ayat ini mengatakan bahwa Anda dapat membuat pengorbanan terbesar dengan mengorbankan nyawa Anda. Tetapi itu tidak bermanfaat bagi Anda jika tidak dilakukan karena kasih. Maksudnya apa? Dengarkan kalimat saya. Orang bisa memberi dalam jumlah yang besar tetapi dia tidak memiliki cinta kasih. Dia hanya berkorban dalam rangka untuk menunjukkan siapa dirinya. Tetapi dia tidak pernah punya perasaan belas kasihan. Jadi dengarkan ungkapan yang di dunia juga ada ungkapan ini. Anda bisa memberi tanpa mengasihi. Tetapi Anda tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Ada banyak orang memberi sekarang hanya untuk menunjukkan siapa dirinya, kebesarannya, kekayaannya, dia pamer. Tapi ayat ini mengatakan ada orang bisa memberi tanpa punya kasih. Tapi saya ingin melengkapi, kalau Anda punya kasih tidak memberi, itu juga tidak benar. Ya. Jadi sekali lagi saudara-saudara, kalau kita menjadi orang yang memberi tetapi tidak didasari dengan perasaan kasih, maka itu nol di mata Allah. Ya. Jadi memainkan peran sebagai seorang pengelola yang baik tidak akan membantu Anda sama sekali jika Anda tidak melakukannya dengan motivasi yang benar. Jika satu-satunya alasan untuk memberi agar Allah akan memberi kembali kepada Anda, itu tidak akan berhasil. Hari ini gereja itu menjadi pusat untuk berjudi, untuk gambling. Kalimatnya begini, memang disitir atau diambil daripada firman Tuhan. Berilah maka kamu akan diberi. Sehingga kita memberi itu dengan alasan supaya kita mendapatkan pemberian balik daripada Allah. Ini yang saya sebut namanya berjudi. Saudara memberi bukan karena saudara mengasihi Tuhan. Saudara memberi bukan didasari karena perasaan yang sama seperti Allah memberikan. Bukan hanya harta, tapi nyawanya karena dia ingin menebus manusia. Saya sedih. Ajaran-ajaran dalam gereja sekarang itu memberi karena ingin mendapatkan pengembalian yang berlipat kali ganda. Firman itu tidak dimaksudkan demikian. Bahkan ada pendeta yang mengatakan kalau saudara-saudara tidak mau memberi, jadi pendeta ini sedikit mengancam. Ini yang saya sebut pendeta preman rohani. Dulu kita belum hidup dalam Tuhan, kita mendapat ancaman. Sekarang pun setelah kita hidup dalam Tuhan, di dalam dunia gereja kita melihat ada preman-preman rohani yang suka mengancam jemaat dari mimbar. Siapa yang tidak memberi akan terkutuk.
Saya mengatakan kepada banyak hamba Tuhan di negeri ini, tugas hamba Tuhan itu adalah mengajarkan kebenaran, tapi bukan melakukan pemeriksaan seperti KPK. Bukan mengancam jemaat yang tidak mau memberi. Kalau jemaat tidak taat, itu bukan urusan saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta. Tapi itu adalah urusan saudara jemaat dengan Tuhan. Karena ketaatan itu adalah ketaatan saudara kepada Tuhan, dan yang akan membalas daripada perintah firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Jadi jangan memberi karena Anda ingin pamer, nih loh pemberian saya yang terbesar. Lebih daripada yang lain-lainnya. Ya. Allah ingin Anda makmur. Tetapi memiliki iman dalam penyediaan Allah adalah berbeda dengan nafsu yang mengejar uang dan mengharapkan aliran keuangan supranatural. Iman bekerja, tetapi hawa nafsu kedagingan tidak akan menghasilkan manfaat apapun bagi Anda. Artinya, kalau Anda mempercayai firman, mempercayai Tuhan, tetapi juga secara bersamaan Anda mengizinkan nafsu Anda bekerja, maka itu tidak akan pernah berhasil di dalam kehidupan kita. Saudara tahu di dalam masyarakat dunia sekarang ini, itu sangat mengagungkan yang saya sebut istilahnya kebebasan pribadi dan kepentingan pribadi. Saya ulangi, dalam masyarakat kita sekarang ini sangat mengagung-agungkan apa yang saya sebut namanya pertama adalah kebebasan pribadi dan kedua kepentingan pribadi. Jadi saya dapat mengatakan bahwa kebebasan hampir menjadi ilah bagi banyak orang. Nah, keegoisan ini menghalangi kemakmuran yang dimaksudkan oleh Tuhan. Dan kepentingan-kepentingan pribadi membuat kita menghabiskan seluruh sumber yang kita miliki yang dikaruniakan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara di dalam 1 Timotius 6 ayat 3-5, mari kita buka ayat ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat katanya, ya ini perkataan Tuhan kita Yesus Kristus dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat, dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah sumber keuntungan. Jadi Paulus ini sedang mengingatkan bahwa kebebasan pribadi itu bukanlah segala-galanya. Kehidupan itu seharusnya bukan tentang mengurus diri kita sendiri, mencari keuntungan pribadi. Kebenaran yang kita tangkap dari pembacaan ayat ini, ketika Anda berfokus pada diri Anda sendiri, Anda sedang membuat paket dalam kehidupan Anda yang sangat-sangat kecil sekali. Justru Anda nggak menerima kelimpahan, kemakmuran yang dimaksudkan oleh kerajaan Allah. Kemakmuran adalah memiliki cukup sehingga kita dapat melimpah dalam setiap pekerjaan yang baik, seperti ayat pembuka tadi. Saya ulangi kalimatnya, kemakmuran adalah kita memiliki cukup sehingga kita dapat melimpah dalam setiap pekerjaan baik. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 6-12, yuk kita buka Alkitab kita baca pelan-pelan bersama-sama. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Aneh ya? Rasa cukup itu justru melipat gandakan. Itu artinya memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Waktu kita lahir telanjang. Tidak ada selembar benang pun yang, apa itu bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya katut itu apa? Mengikuti kita gitu maksudnya. Nggak ada uang yang kita pegang. Ya. Kemudian dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar.
Saya bersyukur biasanya kalau pasien COVID itu kan kalau meninggal dunia, ya sudah dengan pakaian yang apa adanya. Lantas dia dimasukkan di dalam plastik, kemudian dimasukkan dalam kantong jenazah, kemudian dia dimasukkan dalam peti, kemudian ditutup, lantas di-wrap, kemudian baru dikeluarkan dari kamar jenazah dan dimasukkan dalam mobil jenazah, tidak boleh dilihat oleh keluarga. Itu yang menjadi getirnya keluarga karena tidak bisa menyaksikan orang yang dicintai untuk terakhir kalinya. Tetapi ibu atau istri saya diberikan kehormatan, kemuliaan oleh Tuhan. Di akhir hidupnya, para tenaga kesehatan memberikan izin untuk mengganti dengan pakaian yang terbaik yang boleh dipilih oleh keluarga. Dan kami diizinkan dengan memakai APD lengkap, kami boleh melihat ibu untuk terakhir kalinya sebelum dia dimasukkan dalam kantong jenazah dan dimasukkan ke dalam peti. Dan begitu peti sudah dibungkus, sudah disil semuanya, kami masih boleh berfoto di depan peti jenazah. Dan pada waktu perjalanan dari rumah sakit ke tempat peristirahatan yang terakhir, Tuhan memberikan kemuliaan yang luar biasa. Ya. Diiringi oleh 3 forrider dari polisi militer, dengan mobil limosin yang baik, dengan ratusan orang yang mengantar, dengan kesehatan protokoler COVID, kita bisa mengadakan ibadah, tabur bunga. Ya, semua pakai tenda, disediakan kursi, ada karpet merahnya. Lebih daripada 300 orang menghadiri dalam Zoom, 1.500 orang menonton dalam YouTube. Dan saya mendengar dari teman saya yang pernah menjadi pasien COVID dan pernah sesak, dia mengatakan begini, saya melihat ibu itu diberikan kemuliaan oleh Tuhan, Pak Andreas. Karena saya tahu pasien COVID tidak seperti begitu. Tuhan itu betul-betul sayang, cinta kepada ibu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dia tidak membawa apa-apa. Satu pun tidak ada barang yang dibawa, kecuali pakaian yang diberikan yang terakhir oleh kami, keluarga. Dan memberikan kalung yang dia biasa pakai. Itu menjadi kenang-kenangan terakhir. Dan kami bisa membuat foto terakhirnya. Saya pikir itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, itulah hidup. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasan. Karena akar segala kejahatan, nah ini yang harus digarisbawahi. Karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, kejarlah ibadah, kejarlah kesetiaan, kejarlah kasih, kejarlah kesabaran, kejarlah kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan engkau telah ikrarkan. Ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Mengasihi Allah bukan berarti Anda harus menjadi miskin. Dan memiliki uang bukan berarti Anda menjadi orang fasik. Kita hidup dalam masa sekarang ini, yaitu zaman kemakmuran yang luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, perikop di dalam firman yang barusan kita baca ini mengatakan bahwa cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Bukan uang itu sendiri, tapi cinta akan uang. Uang itu adalah barang yang netral.
Jadi masalahnya bukan uang, masalahnya adalah sikap orang-orang terhadap uang. Itu yang jadi masalah. Kalau saudara dan saya menaruh kepercayaan kepada uang dan menemukan kepuasan hidup Anda di dalamnya, di dalam uang, nah itu masalah yang sebenarnya. Kadangkala untuk melihat sikap kita itu, seringkali kita merasa nyaman gitu ya, merasa tenang karena kita punya tabungan yang banyak, kita masih punya banyak aset, lantas kita berpikir, ya sekarang keadaan saya baik-baik saja, apa yang saya mau beli saya bisa dapatkan, saya nggak perlu susah, kemanapun saya bisa pergi. Hari ini saudara lihat, pandemik ini membuat orang yang punya banyak uang tidak pernah atau tidak bisa maksudnya pergi keliling dunia lagi. Karena semua daerah sekarang ditutup, di lockdown. Bahkan sekarang orang mau pergi secara lokal saja ke beberapa daerah, pesawatnya tidak ada. Artinya apa? Kita nggak bisa pulang kampung. Saya beberapa waktu yang lalu ke Bali, kita tidak bisa dine in, tidak bisa makan di restoran. Ada banyak rumah makan yang tutup, jadi kita hanya bisa beli makanan kemudian makan di hotel di mana kita tinggal. Kita tidak bisa melihat pemandangan lagi, makan di restoran-restoran yang kita sukai. Dan yang lebih mengerikan lagi hari ini saudara, Anda yang punya uang, Anda tidak bisa mendapatkan kamar VIP karena rumah sakit penuh. Tidak hanya tidak mendapatkan kamar, tetapi untuk mendapatkan oksigen, mendapatkan obat-obatan, betapa susahnya hari ini. Obat yang tadinya harganya 30.000 bisa dijual sampai 900.000. Memang ada orang yang menari di atas penderitaannya orang lain. Inilah orang-orang yang mencari keuntungan hidupnya, kepentingan sendiri tapi tidak memikirkan orang banyak. Dia mendapat keuntungan sesaat, dia makmur sesaat, tapi itu bukan kemakmuran dalam kacamatanya Allah. Masalah datang ketika Anda mencintai uang dan ketika Anda bergantung padanya daripada mencari Allah sebagai sumber Anda. Saya teringat orang-orang Israel pada waktu itu, tatkala negerinya sedang dalam keadaan yang kekeringan begitu. Mereka lari ke Mesir. Cerita itu Anda bisa lihat di dalam Perjanjian Lama. Saya percaya hari ini sudah sering kali keadaan yang tidak baik terjadi. Dan apa yang kita lakukan? Kita lari ke dunia. Kita meninggalkan Tuhan. Sama seperti satu keluarga Elimelek dengan istrinya Naomi. Tatkala Bethlehem yang menjadi pusat roti itu atau rumah roti, house of bread itu, yang sebetulnya menjadi sumber kehidupan, tatkala goncang. Mereka tidak bertahan, karena saya melihat dari cerita selanjutnya, negeri itu akhirnya kembali menjadi makmur. Kesetiaan itu bisa dilihat di tengah kesulitan. Banyak orang mengatakan dirinya baik, kata firman Tuhan. Tapi berapa banyak atau tapi siapa saja yang setia. Kesetiaan itu akan terlihat pada waktu kesusahan datang. Sebaliknya yang ingin saya katakan pada hari ini, menjadi miskin tidak lebih saleh daripada menjadi kaya. Uang itu nggak ada hubungannya dengan kesalehan. Orang yang banyak uang dikatakan tidak saleh. Orang yang miskin itu lebih saleh. Itu pengertian yang dibuat oleh dunia. Tapi Tuhan itu nggak ada hubungannya. Antara Anda punya uang banyak dengan tidak punya uang banyak itu dengan kesalehan itu nggak ada hubungannya. Sekarang gereja mengatakan bahwa orang yang hidup di dalam Tuhan itu harus kaya. Sehingga mereka sekarang bukan mengejar Tuhan, mengejar kekayaan. Sampai nipu orang, utang tidak dibayar. Itu bukti saudara-saudara. Bahwa orang ingin kaya dengan cara-cara yang maksiat, dengan cara-cara yang tidak benar, menghalalkan segala cara, yang penting saya bisa kaya, saya jual diri, saya jual kebenaran saya jual iman saya jual ibadah saya, yang penting saya kaya, karena itu pengertian kemakmuran yang salah. Saudara,
Allah itu tidak ingin kita bergantung kepada orang lain karena kita miskin. Sekali lagi, Ia ingin kita dapat membantu orang lain secara keuangan. Ia ingin orang-orang Kristen menjadi bagian dari jawaban, bukan bagian daripada masalah. Bukan, apa itu istilahnya, troublemaker, pembuat masalah. Tetapi saudara menjadi orang-orang yang dikatakan justru memecahkan masalah. Anda membantu orang lain secara keuangan. Tuhan tuh ingin orang Kristen menjadi bagian dari jawaban, sekali lagi saya katakan, bukan bagian dari masalah. Dan untuk melakukan itu kita harus mengalami peningkatan keuangan. Karena tadi ayatnya mengatakan begitu. Maka Tuhan akan menyediakan benih yang lebih banyak sehingga kamu tidak berkekurangan, malah kamu akan berkelimpahan di dalam kebajikan. Saya percaya nggak mungkin orang bisa memberikan lebih banyak lagi kepada orang lain kalau kita itu tidak dikaruniakan yang lebih banyak lagi. Mazmur 37 ayat 25 mengatakan, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta roti. Jadi sekali lagi saya katakan kemiskinan itu tidak pernah mempermuliakan Allah. Dan siapa yang mengatakan bahwa itu mempermuliakan Allah, itu adalah penyimpangan Alkitab. Saya suka melihat ada banyak orang-orang yang mengaku Kristen tapi hidup di dalam sumber daya yang sangat kekurangan sekali. Saya bukan ingin menghina, tetapi yang saya perhatikan karena ada begitu banyak orang-orang ini, masyarakat ini hidup di dalam dosa. Mereka tidak menyembah Tuhan, pernikahan mereka juga tidak beres, punya 2-3 istri. Mereka juga suka berzinah, bermain judi, tidak menghormati Tuhan, hari-hari ibadahnya tidak dilakukan, tidak pernah berdoa dan baca Alkitab selain doa makan. Bahkan saya melihat ada beberapa masyarakat sekarang kalau ibadah, maksud saya kalau makan tidak pernah berdoa lagi. Ya. Artinya apa? Hidup mereka memperlihatkan. Jadi itu sebabnya mereka menjadi orang yang hidup di dalam kekurangan. Artinya apa? Tuhan tidak bisa memberkati mereka. Bahkan begitu punya uang mereka pakai buat main judi. Sudah miskin buat main judi. Membayar uang sekolah anaknya mereka bilang tidak mampu. Tapi merokok, main judi, mampu. Dengarkan kalimat saya. Musuh terbesar dalam hidup saudara itu bukan orang lain. Musuh terbesar dalam hidup kita itu adalah diri kita sendiri. Untuk mengalahkan nafsu merokok saja saudara nggak bisa, bagaimana saudara mau mengalahkan kejahatan-kejahatan yang lain. Nggak usah jauh-jauh lah. Kalau saudara masih belum bisa lepas rokok, belum bisa lepas narkoba, obat-obat penenang, itu artinya apa? Saudara belum bisa lepas main game. Dan terikat dengan main game, main handphone. Saudara tidak bisa bekerja. Saudara dibelenggu dengan semua permainan-permainan itu. Dengan rokok, minuman keras. Artinya apa? Saudara nggak bisa mengalahkan nafsu dalam diri saudara sendiri. Bagaimana saudara bisa mengalahkan dunia yang besar ini? Menaklukkan. Karena tugas kita itu, kata firman Tuhan, menaklukkan dunia. Bukan menaklukkan orang lain, menaklukkan dunia. Ya. Jadi kemakmuran menurut Alkitab itu tidak pernah bersifat atau bersikap egois. Karena itu bukan tentang memenuhi kebutuhan pribadi kemakmuran itu. Motivasi orang Kristen untuk kemakmuran adalah tentang kerinduan untuk memiliki sumber-sumber yang bisa memberkati orang lain dan menyelesaikan panggilannya Tuhan. Jadi kemakmuran itu bukan tentang memanjakan daging Anda. Saya ulangi kalimatnya. Ya. Kemakmuran bukan tentang memanjakan daging Anda. Bukan. Kemakmuran adalah bicara tentang memberi. Saya berikan contoh. Kemakmuran bagi seorang petani di sebuah desa kecil mungkin artinya memiliki 10 kambing daripada memiliki 1 ekor kambing. Itu artinya mungkin tinggal di pondok yang terbaik dalam lingkungan Anda dan memiliki 6 ekor ayam daripada cuma 2 ekor. Anda tidak perlu hidup dalam sebuah rumah bernilai jutaan dolar, miliaran maksudnya,
di daerah yang prestisius, misalnya saja Pondok Indah, untuk Anda disebut menjadi makmur. Standar kemakmuran itu bagi Tuhan itu, maksud saya, apa yang ditentukan oleh dunia ini bagi Tuhan itu adalah sifatnya relativisme. Relatif. Tapi kebenaran tentang kemakmuran ini akan bekerja dalam setiap orang dimanapun di dunia. Jadi kuncinya adalah memiliki motivasi yang benar, mencari Allah terlebih dahulu. Ketika saudara dan saya melakukan itu, saudara akan menaruh diri saudara dalam posisi untuk menerima aliran supranatural daripada Allah. Perhatikan ayat yang ke-8 dari 2 Korintus 9. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah katanya berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Jadi alasan Allah membuat kasih karunia-Nya itu melimpah kepada kita, agar saya, agar saudara itu dapat melimpah di dalam berbagai kebajikan, di dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Ingat, kemakmuran sejati didefinisikan dengan seberapa banyak kita memberi, bukan oleh seberapa banyak kita menyimpan untuk diri kita sendiri. Nah, yang saya perhatikan saudara-saudara, orang itu hanya terlihat baik di atas kertas. Dengan apa yang tadi saya katakan, mereka memiliki rumah yang sangat besar, barang-barang yang mewah, banyak uang di pasar modal, dan segala macam jenis investasi. Tapi semua uang mereka itu mengikat mereka. Saya ulangi sekali lagi, semua yang mereka miliki dalam jumlah nominal yang besar itu membelenggu mereka. Taunya di mana? Banyak orang kaya yang memberitahu kepada saya. Ya. Sebetulnya mereka ingin memberi buat pelayanan kami begitu ya, bahasanya begitu. Tapi mereka tidak bisa memberi karena tidak memiliki aset cair gitu. Orang-orang seperti ini saya mau katakan tidak betul-betul makmur. Mereka banyak mempunyai aset yang tidak bergerak. Saudara tahu, dalam zaman yang seperti ini ternyata aset-aset itu sangat sukar dijual. Ada seorang teman baik saya, ingin menjual tanahnya, ingin menjual propertinya. Sampai hari ini sudah hampir 3 tahun, nggak laku-laku. Itu artinya apa? Aset yang dia miliki tidak pernah menolong dia. Ada seorang sahabat saya yang baru kehilangan anggota keluarganya. Dia mengatakan begini kepada saya punya uang yang banyak Pak Andreas dan saya adalah seorang dokter. Tapi saya tidak bisa menyelamatkan orang tua saya. Uang yang dia simpan tidak bisa menolong nyawa orang tuanya. Dulu dia berpikir bahwa uang itu adalah jaminan sejati yang akan menyelamatkan hidup orang itu. Ya. Jadi kemakmuran sejati itu adalah tentang memberi, sekali lagi saya tekankan. Dan kemampuan untuk melimpah dalam berbagai kebajikan. Kemakmuran sejati tidak ditentukan oleh ukuran rumah, oleh mobil yang Anda kendarai, atau oleh perhiasan dan pakaian-pakaian yang mahal. Bahkan Anda dapat makmur tanpa memiliki hal-hal itu. Allah memberi benih untuk para penabur. Itu kalimatnya yang tadi kita baca. Allah memberi benih untuk para penabur. Coba Anda lihat di dalam kisah Yusuf dalam Kejadian 39 ayat 1 sampai 4, 7 sampai dengan 23 dan Kejadian 40 dan Kejadian 41. Anda akan bisa melihat cerita ikhtisar daripada bagaimana Tuhan mempersiapkan masa yang panjang di dalam kekeringan melalui seorang yang diberikan hikmat oleh Tuhan. Padahal dia adalah orang biasa, narapidana. Dia dizolimi, diperlakukan jahat, tidak baik oleh saudara-saudaranya. Tapi Allah bisa memakai dia karena dia adalah orang yang makmur sebetulnya. Narapidana tidak punya apa-apa.
Ya, dia miskin secara aset, tetapi dia punya jiwa yang makmur, yang selalu bersedia menolong orang lain. Dia tidak pernah merasa hina. Dari anak seorang majikan, dari anak seorang tuan yang hebat, pilihannya Tuhan, dia difitnah dan dia dijual menjadi budak. Dan semasa dia jadi budak, dia menjadi budak yang baik. Membuat majikannya jatuh cinta, senang pada dia. Saya tanya sama saudara, benarkah jiwa saudara makmur? Kalau jiwa saudara makmur, kenapa saudara bekerja sama orang lain, tidak membantu orang lain? Orang lain jadi gedek sama saudara, jadi jengkel, itu gedek bahasa Betawi. Jadi uring-uringan, jadi susah mempekerjakan saudara. Rasanya ingin membunuh saudara. Ya. Saudara tidak memberikan keuntungan pada majikan saudara, malah membuat dia ekstra kerja keras. Karena saudara tidak bisa diandalkan. Bagaimana saudara bisa menjadi seorang yang makmur jiwanya? Bahkan tatkala dia difitnah, dia masuk penjara jadi narapidana, dia diberi gelar narapidana kesayangan. Kenapa? Dia tidak pernah bikin sulit, sampai kepala penjara pun sayang pada dia. Dan dia selalu menjadi orang yang selalu menolong. Jiwanya makmur. Dan begitu dia berkuasa, menjadi orang nomor 2 sesudah raja. Dia bukan memikirkan dirinya, tapi dia memikirkan orang lain, termasuk saudara-saudaranya yang telah berlaku jahat pada dia. Dia memikirkan dunia pada waktu itu. Itu orang yang makmur. Jangan menjadi sales yang menjual barang, menipu orang lain, merugikan orang lain, tapi memperkaya diri saudara. Itu sales yang jahat. Hari ini tuh banyak orang kaya seperti begitu, menyengsarakan, menipu orang lain. Obat 30.000 dijual sampai 900.000, yang penting gua kaya mendadak. Itu bukan makmur, saudara-saudara, penipu. Ya. Jadi Anda lihat, saudara-saudara, Yusuf itu adalah seorang pemberi, dan ia selalu mendahulukan Allah. Jadi hari itu ketika resesi datang, hal yang dikurangi kebanyakan orang Kristen, ya, itu adalah pemberian mereka. Yang merupakan hal terburuk yang dapat kita lakukan. Tetapi itu tidak dilakukan Yusuf. Yusuf dia mendahulukan Allah. Bahkan ketika masa sulit datang, saudara-saudara, dia dapat memberikan pemberian-pemberian yang terbaik. Jadi saya ulangi, kebanyakan dalam masyarakat kita, begitu kita mengalami krisis keuangan, yang kita lakukan pertama sekali adalah mengurangi pemberian kita. Ya. Jadi seharusnya dari belajar dari kasus Yusuf, ketika kesulitan keuangan datang, seharusnya kita meningkatkan pemberian kita, tetapi kita mengurangi kebutuhan kita. Nah, ini adalah hal yang sangat sulit sekali, saudara-saudara. Ya, biasanya kita tidak mengurangi kebutuhan kita, tapi kita mengurangi pemberian kita pada orang lain. Firman Tuhan mengajarkan kita belajar mencukupkan diri, jadi kita menghemat supaya kita bisa memberi kepada orang lain. Kalau kita enggak, seiring dengan peningkatan penghasilan kita, kita semakin royal pada diri kita, dan kita juga semakin pelit pada orang lain. Padahal dulu janji kita, Tuhan, kalau Engkau memberikan kekayaan kepada aku akan memberikan yang lebih besar lagi. Waktu penghasilan kita 100.000, uang 10.000 bagi kita itu kecil sekali, ya oke lah. Begitu kita punya penghasilan 1 juta, kita memberikan 100.000, mengembalikan milik Tuhan 100.000, oke lah. Tatkala kita punya penghasilan 10 juta, kita harus mengembalikan 1 juta, kita berpikir dulu kita mencari uang 1 juta itu susah benar. Padahal kita lupa. Dengan uang 10 juta, kita masih dipercayakan 9 juta. Padahal dulu kita cuma punya uang 1 juta, sekarang kita punya 9 kali lipat. Tapi untuk mengembalikan 1 juta sulit sekali. Dan semakin besar lagi, begitu Tuhan berkati kita dengan 100 juta, kita mikir-mikir, waduh kalau kita berikan 10 juta, gereja itu akan semakin kaya. Saya suka lihat orang-orang yang pelit, saudara-saudara. Kadang-kala dia menawar barang-barang itu sampai ekstrim sekali. Kadang-kala cuma selisih Rp1.000, Rp5.000, Rp10.000. Saya mau katakan, saudara,
Kalau engkau izinkan membayar orang sesuai dengan yang orang itu minta, hanya selisih 5.000, 10.000, itu tidak akan membuat Anda menjadi miskin kok. Malah itu akan menolong orang lain. Mungkin dia di dalam kebutuhan yang mendesak. Dengan Anda memberikan nilai yang lebih, Anda memberikan uang tips. Itu membuat mereka lebih berbahagia. Dan mereka akan memberkati saudara. Saya sangat senang sekali kalau setiap saya memberi kepada orang-orang yang berkekurangan, selalu doa-doa yang baik datang kepada saya. Nah, saya bertanya, apakah saudara ingin mendapatkan berkat dari banyak orang? Coba belajar mulai hari ini untuk selalu memberi yang terbaik. 2 Tawarik pasal yang ke-16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya, kemampuannya, berkat-berkatnya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Bersungguh hati di sini artinya sepenuhnya, seluruhnya, merasa damai sejahtera. Ini bukan berbicara tentang tidak berdosa, tetapi memiliki hati yang dewasa dengan sikap yang benar terhadap Allah. Tuhan sedang mencari orang-orang yang akan memberi dengan tulus dari dasar hati, bukan sebagai bentuk manipulasi. Tidak memberi untuk menerima. Jadi Allah sedang menjelajah di seluruh dunia mencari orang-orang yang dapat Ia berikan sumber-sumber keuangan. Orang-orang yang adalah para pemberi. Jadi Anda dapat membalikan ini dan mengatakan bahwa jika Anda terus-menerus kekurangan uang, jika Anda selalu kekurangan uang setiap bulan, mungkin Allah tidak melihat Anda sebagai seorang pemberi. Kenapa? Karena kalau Anda sebagai seorang pemberi, tidak mungkin Anda kekurangan. Tetapi saya juga mau garis bawahi, ini bukanlah satu-satunya alasan mengapa kita kekurangan. Karena ada orang juga kekurangan karena malas bekerja, mau santai, lebih banyak main game. Makanya saya mengapresiasi anak-anak muda di Bekasi yang mengatakan begini, daripada saya main game om, lebih baik sekarang saya buka usaha angkringan. Wow, itu luar biasa. Jangan ngabisin waktu untuk hal-hal yang seperti demikian. Kalau Anda mulai menabur, maka tuaian atau kemakmuran itu tidak terjadi dalam semalam. Nah, ini yang harus Anda pahami. Kita tidak berubah dari egois menjadi seorang jutawan yang murah hati dengan segera karena beberapa alasan. Yang pertama, ada waktu antara menanam benih dengan menuai. Buah tidak tumbuh dalam sehari. Jadi kalau Anda mau menjadi seorang yang dermawan, mau menjadi seorang yang makmur, tidak serta-merta karena Anda mulai menabur hari ini, lantas Anda diberi gelar menjadi orang yang makmur, menjadi orang yang dermawan. Enggak. Itu harus dibiasakan dulu, Anda harus rajin menabur sampai nanti Anda akan menerima tuaian. Saya belum bisa dibilang hidup sehat kalau hanya sekedar pemikiran saya akan olahraga besok dan besok saya olahraga, benar saya besok olahraga, tapi lusa nggak olahraga dan seterusnya nggak olahraga. Saya belum bisa dibilang hidup yang sehat begitu. Yang kedua, uang itu memiliki kuasa. Dan Anda mungkin tidak dapat mengatasi kuasa kemakmuran dengan segera. Ya. Allah tahu kita memiliki kebutuhan dan Dia ingin memelihara kita. Ingat, Tuhan tidak pernah keberatan kalau kita tinggal dalam sebuah rumah yang bagus, mengendarai mobil yang mahal, selama kita tidak menghabiskan seluruh keuangan kita untuk diri sendiri. Ya, jadi ketika kita menjalani hidup dan memiliki sikap sebagai seorang pemberi, maka Allah dapat meningkatkan keuangan kita. Dengarkan kalimat-kalimat saya. Jika Allah itu dapat mengalirkan uang melalui kita, Ia akan memberikannya kepada kita. Dan tidak akan lama sebelum kita memiliki banyak siksa untuk diri kita sendiri. Tadi saya bilang, kalau sekarang ada seorang yang terkenal di dalam Tuhan, dia mengatakan begini, saya hanya memakai 10% dari pendapatan saya, dan 90% saya bagikan kepada orang banyak untuk menolong banyak orang yang susah. Coba saudara hitung, berapa sih saudara hidup
Katakan saudara hidup 1 bulan misalnya saja 50 juta. Kemudian saudara mendapatkan penghasilan 500 juta. Pertanyaan saya, benarkah saudara masih hidup dengan 50 juta? Sehingga 450 juta itu saudara berikan kepada orang lain? Kan tidak. Kita ini terlalu pelit loh saudara-saudara. Bisa dikatakan sebagai orang yang makmur itu rasanya jauh banget gitu. Kenapa? Kita punya makanan yang berlimpah, kita simpan di kulkas, kita simpan di lemari dengan bayangan, dengan pikiran, besok kita akan panasan, kita akan makan. Padahal doa kita nggak sesuai dengan itu. Berilah makanan kami yang secukupnya. Ternyata makanan kita lebih. Seharusnya makanan yang lebih itu dibagikan pada orang lain, bukan disimpan. Mari kita makan dengan berkat pada hari ini. Dan selebihnya saudara bagikan pada orang lain. Baru saudara disebut orang yang makmur. Anda pemakan atau penabur? Jawaban ada pada diri Anda sekalian. Tuhan memberkati kita. Dan selamat Anda boleh memilih menjadi penabur atau menjadi pemakan. Kalau Anda menjadi penabur, Anda akan dipercayakan Tuhan yang lebih besar lagi untuk merawat, memberkati banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pelajaran pada hari ini Tuhan. Biarlah kami memilih dalam hidup ini. Pilihan ada pada diri kami, menjadi pemakan atau penabur. Hidup kami mementingkan diri sendiri atau hidup kami menjadi saluran Tuhan untuk memberkati banyak orang. Kami menjadi orang yang tenang karena aset kami banyak atau kami bergantung pada Tuhan sehingga menggunakan pemberian-pemberian Tuhan untuk menolong banyak orang. Ampunilah segala dosa dan kelemahan kesalahan kami Tuhan Yesus. Tuhan sudah mengampuni dosa kami. Tetapi ingatkan kami bahwa untuk keselamatan itu memang bukan urusan kami. Tetapi itu hidup di dalam dunia ini, itu adalah tanggung jawab kami. Tuhan memberikan pilihan kepada kami. Kami memang sudah diselamatkan, tetapi kami harus melakukan firman atau tidak taat pada firman Tuhan. Dan setiap ketaatan pada firman Tuhan berbuahkan kebaikan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah,
Jangan berputus asa, mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.